yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat menantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri untuk mengawali misa kita di sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 333. Puji Syukur 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Alangkah tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorai bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Alangkah gagahnya, tiada pernah lelah. Intensi misa kita pada petang hari ini, kita diajak untuk mendoakan istirahat kekal dari Andreas Avelino Wi Swan Nam yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, Eli Tantulah yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu, Mince yang dipanggil Tuhan 51 tahun yang lalu, Tuti Tantulah yang dipanggil Tuhan 15 tahun yang lalu, Elizabeth Wi Gyoki yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, M. Tahir Tantulah yang dipanggil Tuhan 44 tahun yang lalu, Tantulah yang dipanggil Tuhan 37 tahun yang lalu, Ho Chun Niu yang dipanggil Tuhan 19 tahun yang lalu, Ko Liang Bo yang dipanggil Tuhan 17 tahun yang lalu, dan Bo Li yang dipanggil Tuhan 17 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore saudara-saudari terkasih. Pada hari Minggu Paskah yang keempat ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Umat Allah berkembang menjadi gereja bukan berdasarkan kebangsaan, ras atau kelompok tertentu, tetapi diikat dalam iman akan Kristus. Kristus yang telah wafat namun bangkit jaya adalah Kristus yang selalu menjaga kawanan dombanya. Begitu pula domba akan mendengar suaranya. Yang mengherankan adalah domba-domba itu berasal dari berbagai jenis, macam, dan ragam. Marilah dalam Ekaristi ini kita bersyukur atas keanekaragaman sebagai umat Allah yang telah menerima kabar keselamatan dari Kristus. Kita juga mohon agar sebagai domba selalu peka mendengarkan suaranya, lebih-lebih suara yang tersirat dalam sabdanya. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan seraya mempersiapkan hati kita. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang hadir, telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk membuka telinga dan hati kita bagi sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dan kawanan domba-gembala
bersorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari ataupun panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bertepatan dengan Minggu Paskah yang keempat, kita merayakan hari Minggu Panggilan. Bukan suatu kebetulan bacaan hari ini mengisahkan tentang gembala yang baik dalam relasinya dengan dombanya. Ya, dalam gereja ya ada banyak karya seni yang menggambarkan tentang gembala yang baik ini. Ada macam-macam lagu, ya. Ada macam-macam lukisan, kaca patri, dan sebagainya. Saya ingat almarhum Paus Fransiskus yang baru saja wafat, ya, itu waktu dia dipilih menjadi paus, itu salib pektoralnya, salib dadanya itu, kalau Anda perhatikan baik-baik itu persis sama, bukan seperti yang kita umum begitu ya. Jadi dia punya salib dada, salib pektoralnya itu sebagai paus itu, gambarannya itu Yesus yang memanggul seekor domba, lalu ada banyak domba di belakangnya yang ikut dia. Sama mengisahkan tentang gembala yang baik. Melalui bacaan Injil hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan relasi gembala dan domba. Soal yang pertama dalam hubungan relasi gembala dan domba itu tentunya didasari adalah saling mengenal. Ya, gembala mengenal domba-dombanya, bukan hanya sekedar jumlahnya, bukan hanya ciri-cirinya, tapi apa yang menjadi kesukaannya ini dombanya, ya, yang mana yang dengar-dengaran itu dikenal semua. Dan sebaliknya bukan hanya gembala yang mengenal dombanya, domba juga mengenal gembalanya. Ya. Nah, kalau Anda mungkin masih bingung tentang ini, ya gampangnya itu kalau saya ubah ternaknya ini menjadi anjing. Ya. Kalau majikannya yang pulang, bagaimana reaksi anjing itu? Kalau Anda yang pemilik anjing ini pulang, ya, bagaimana reaksi anjing Anda kalau Anda pulang? Ya, goyang-goyang ekornya toh. Tapi kalau saya yang belum pernah ke rumah Anda tiba-tiba muncul, bagaimana reaksi anjing Anda? Menggonggong keras kan? Ekornya lari turun ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak kenal saya. Ya. Nah, makanya reaksinya berbeda antara yang kenal dengan yang tidak kenal. Nah, jadi faktor pengenalan ini penting. Nah, saya mengajak kita lebih dalam lagi merenungkan hidup beriman kita sebagai orang Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang harus saya mau ajak kita renungkan adalah kita juga sebagai orang beriman Katolik perlu kenal rukunnya kita. Yang paling dasar dulu, rukunnya kita. Ya, banyak orang Katolik ya pergi gereja hari Minggu, tapi tidak pernah pergi doa rukun, tidak pernah ikut pendataan di rukun dan sebagainya. Ya. Nah, saya mau ingatkan saudara-saudari, rukun ini penting. Kenapa? Nanti segala urusan Anda, mau siklus suka maupun siklus duka, itu butuh pengantar dari ketua rukun. Ya, contoh kalau Anda kedukaan, Anda mau dilayani, pasti pastor tanya, mana ketua rukunmu? Nah itu. Nah akhirnya banyak yang kejadian, ya itu saya bahasakan peribahasa bahasa Indonesia itu,
sudah jatuh tertimpa tangga. Banyak umat yang mengalami model begini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Maksudnya apa? Saya kasih contoh yang paling jelas ini, kedukaan ya. Tidak pernah melapor di rukun dan sebagainya. Ketika kedukaan ya, baru ketahuan, oh orang Katolik pada ini. Kenapa? Karena tidak pernah muncul di rukun satu kali pun. Ya. Penyakit yang lain adalah contoh ya, rumahnya masuk di Andalas. Ya. Tapi dia selalu pergi ke gereja ke Gotong-Gotong misalnya. Atau dia ke katedral, atau dia ke Tanjung Bunga. Ya. Nah itu, kalau ditegur, dia bilang, saya tidak pindah gereja gitu pastor. Sama di gereja Katoliknya. Betul toh? Sama tidak itu gereja Katolik Andalas dengan di Gotong-Gotong? Sama atau beda? Sama, ya. Betul, itu Anda punya argumen benar, ya. Sama, tapi ada yang Anda lupakan, yaitu setiap paroki ada batas wilayahnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda rumah di Andalas selalu pergi gereja di misalnya Tanjung Bunga atau di Asisi, ya. Kalau nanti Anda ada apa-apa, ya, siapa yang mau tolong pertama? Yang Anda cari pertama kalau ada apa-apa? Orang rukun, tentunya. Makanya itu orang mengatakan ya, tetangga keluarga kita yang paling dekat adalah yaitu keluarga yang paling dekat adalah tetangga kita. Termasuk ini tetangga dalam arti teman-teman beriman ini. Ya. Contoh tadi saya bilang, kalau Anda orang Andalas selalu pergi gereja di katedral, kalau Anda ada apa-apa, ya, saya mau tanya, kalau Anda melapor ke Andalas, orang kenal Anda. Pasti orang bilang, siapa kok? Baru kak lihat kok. Ada pisu samu baru kau datang cari kak. Oh. Tapi ketika Anda minta tolong orang di katedral layani Anda, apa dia bilang? Minta maaf, bukan wilayahku itu, bukan parokiku itu. Lapor dulu di pastor main. Ini yang saya bilang, Pak, sudah jatuh tertimpa tangga. Orang merasa dipimpong-pimpong, dipersulit. Padahal yang menciptakan ini siapa? Diri sendiri. Ya, jadi itu yang saya bilang, tolong Anda terlibat dalam hidup rukun itu juga. Ya, supaya Anda dikenal juga di rukun dan sebagainya. Ya, jangan terlalu cuek. Ya. Berikutnya soal pengenalan ini juga, selain Anda perlu mengenal rukun Anda masing-masing dan terdaftar di dalamnya, saya mengajak kita juga mengenal gembala kita juga masing-masing. Saya mau tanya umat yang hadir misa petang hari ini, siapa yang kenal nama pastor paroki lengkap? Baik kapelannya, vikarisnya maupun pastor parokinya, angkat tangan. Yang hafal namanya. Ya. Pada umumnya umat, ya, pengalaman saya sebagai pastor, umat itu tidak tahu namanya kita. Hanya dibilang, pastor siapa yang misa tadi? Itu pastor Flores. Itu pastor Tionghoa. Itu yang gode-gode. Nah itu. Jadi itu yang dikenal, tapi nama tidak ditahu. Ya, nah ini. Jadi pentingnya juga kenal gembalamu siapa. Ya. Nah pastor juga ketika misalnya datang misa di rukun dan itu juga salah satu bentuk pastor belajar mengenal umatnya di rukunnya masing-masing. Makanya kadang-kadang ada misa rukun, ada misa arwah di rukun dan sebagainya. Pastor hadir, itu bentuk cara pastor mengenal domba-dombanya. Ya. Dan yang berikutnya saya mengingatkan Anda, selain kenal tadi teman rukun, lalu kenal gembalamu, pastormu, ya, yang tidak kalah penting adalah kenal Tuhanmu. Kenapa saya bilang kenal Tuhanmu? Ada banyak orang Katolik, ya, di KTP-nya Katolik tapi tidak pernah injak gereja satu kali pun. Kalau ditanya kenapa kau tidak pergi gereja? Sibuk kak, rame tokoku, siapa yang mau jaga toko? Ah itu. Padahal saya mau tanya Anda hidup kak terus-terus di dunia? Tidak toh, suatu hari mau pergi juga. Jadi lucu kalau Anda mau menghadap Tuhan baru tidak kenal siapa Tuhanmu. Ya. Nah ini, jadi saya mengajak kita pentingnya juga mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, saya salut kepada Anda yang hadir misa petang hari ini. Mengapa saya berani bilang saya salut? Karena ya mungkin ada banyak tawaran di luar sana petang hari ini. Anda bisa pergi jalan-jalan di Transka, ya pergi di rumah makan, pergi di Malino, karena libur panjang toh. Tapi Anda lebih tetap pilih gereja dulu. Nanti setelah gereja baru saya pergi makan atau apa itu. Belajar juga cari Tuhan.
Ya. Jangan hanya selalu memikirkan ego kita sendiri, tapi belajar cari Tuhan. Ya, ingat juga Tuhan. Kenapa? Berkat juga yang kita dapatkan, yang kita peroleh itu tidak lepas dari anugerah Tuhan. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ya, jadi perlu juga kita ingat Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan hanya selalu mengingat ego kita sendiri. Ya, tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Ya. Nah itu, jadi faktor pengenalan. Faktor yang kedua yang saya mau ajak kita adalah setelah kenal harus belajar mencintai. Ya, seperti gembala itu kan, ya selain dia tahu jumlah ternaknya berapa, ciri-cirinya apa, tapi domba-domba ini tentunya dicintai oleh gembalanya. Dicarikan makanan, rumput, dibawa ke padang rumput, ya kalau ada yang sakit dirawat dan sebagainya. Nah ini bentuk cinta gembala kepada domba, dan domba juga menampakkan cintanya kepada gembalanya dengan mendengarkan. Ya. Ketika gembalanya panggil, dia datang dan sebagainya. Nah ini hubungan timbal balik, jadi perlu juga ada dasar cinta. Nah saya mau tanya umat sekalian, bagaimana bentuk perhatian atau cinta Anda kepada pastor Anda masing-masing? Tidak pernah sayang pastormu di sini. Apa buktinya kalau Anda cinta pastormu? Ya. Nah kadang-kadang bentuknya itu adalah salah satu saja ya. Umat kadang-kadang ajak pastornya pi makan. Ya. Anda datang ke gereja, ya itu salah satu bentuk cinta juga kepada pastornya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih itu tidak cukup. Saya mau tanya Anda, kalau Anda datang misa, pada umumnya kalau Anda hadir misa, Anda dengar itu di awal misa ada apa biasanya? Ada umat minta apa itu di awal-awal misa biasanya? Kayak tadi. Ada apa? Ada intensi misa. Apa ini intensi misa? Minta apa ini? Umat minta apa? Minta didoakan oleh gembalanya, pastornya, ya, untuk yang ulang tahun, untuk yang mau maju ujian, ya, yang meninggal, ya, yang syukuran ini dan itu. Nah itu. Didoakan tidak, saya tanya Bapak Ibu. Kalau Anda masukkan intensi, didoakan tidak sama gembalamu, pastormu? Didoakan. Tapi pertanyaannya saya kebalikannya. Siapa di sini angkat tangan yang ada di dalam gereja ini yang pernah doakan pastornya? Angkat tangan. Nah, satu orang saja angkat tangan. Dari sekian mungkin ratus orang yang hadir di sini, satu orang saja yang doakan. Bapak Ibu, salah satu bentuk dukungan cinta umat kepada pastornya adalah doakan pastormu. Ya. Karena apa? Kenapa saya bilang doakan? Jadi jangan hanya umat minta selalu mau didoakan. Doakan pastor untuk ujianku, supaya saya dapat kerja, supaya saya dapat jodoh, ini dan itu. Ya. Tapi juga saya mengajak umat doakan juga pastormu. Mengapa saya mengatakan doakan juga pastormu? Jangan lupa pastor itu juga manusia biasa seperti Anda. Buktinya manusia biasa seperti Anda apa? Ada juga pastor dalam perjalanan waktu Anda kenal toh, mungkin sudah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun jadi pastor, akhirnya keluar. Dengan dia keluar itu tanda juga bahwa dia juga bisa tergoda. Ya. Saya mau tanya umat, kadang-kadang yang Anda dengar kalau pastor keluar itu karena apa? Saya mau tanya umat, kalau Anda dengar itu pastor pada umumnya kalau keluar karena apa masalahnya? Tidak pernah dengar. Ya. Biasa orang pasti bilang, oh karena lawan jenis. Oh memang begitu, karena begitu pastornya dulu. Dekat dengan ibu-ibu, dekat dengan orang muda dan lain itu. Jadi semakin dibully. Tapi saya selalu tanya, waktu dia belum keluar, siapa yang doakan dia? Mungkin karena Anda tidak pernah doakan, itulah makanya goyah imannya sehingga dia keluar. Ya. Dan ketika dia keluar, ya akhirnya kan punya anak toh. Nah ini dengan dia punya anak mau menegaskan kepada umat juga bahwa pastor itu juga laki-laki normal. Ya, suster itu perempuan normal. Ya, karena banyak orang kadang-kadang berpikir, oh dia mungkin mau jadi pastor karena impoten. Ya. Makanya tidak laku ya itu. Tapi dengan dia punya anak, dia keluar dia punya anak, itu sebetulnya mau menegaskan bahwa dia juga laki-laki normal.
Buktinya dia bisa punya anak. Toh. Nah ini. Jadi saya mengajak kita salah satu bentuk dukungan kita, cinta kita kepada gembala kita, doakan pastormu. Supaya apa? Supaya teguh dalam imannya, dalam panggilannya. Karena ya seperti Anda tahu toh ada banyak godaan tantangannya jadi pastor juga. Jadi doa Anda itulah yang menguatkan pastormu. Ya, dan yang terakhir saya mengajak kita selain mencintai yaitu ada rasa mau yaitu melupakan diri melalui pengorbanan. Maksudnya apa? Pengorbanan itu ya orang hanya bisa mencintai, bukti dari cinta itu adalah ketika orang mau berkorban. Ya. Saya kembali ke contoh yang pertama ya. Saya puji beberapa pengurus rukun. Saya puji beberapa teman-teman rukun yang biasanya ketika ada orang yang tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah aktif di rukun, tapi dia tetap bantu ketika ada yang kedukaan. Ada yang butuh urusan ini dan itu. Ketika saya main-main tanya kepada pengurus rukunnya, kenapa kok bantu carikan pastor ketika dia ada kedukaan, padahal ini orang tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah ada datang ke rukun. Lalu pada umumnya jawaban para pengurus rukun atau umat, biar mi pastor, supaya mungkin dia dengan peristiwa ini dia mulai sadar. Dia mulai sadar pentingnya itu rukun, pentingnya itu gereja dan sebagainya. Nah ini yang saya puji ya, bahwa dia tidak hanya mengkritik atau menghukum, tapi dia juga berkorban perasaan dengan tetap melayani yang bandel ini, yang keras kepala ini, yang sudah diingatkan berkali-kali tapi tidak mau dengar. Ya ini bukti cinta bahwa orang mau berkorban. Ya, bukan hanya soal pastor atau dalam kehidupan rukun. Ya, Anda juga yang menikah ini perlu juga pengorbanan. Saya mau tanya Anda yang sudah menikah ini, lebih banyak mana Anda terima hadiah, surprise, pujian waktu pacaran atau setelah menikah? Waktu pacaran atau setelah menikah? Waktu pacaran. Ya, lihat nih toh, waktu orang pacaran, oh rajin sekali cowoknya kasih bunga, ajak makan, pinonton bioskop, dipuji, oh cantik kok, ya dan sebagainya. Tapi begitu sudah dinikahi, sudah menjadi milik pribadi, ya sudah mahal itu pujian. Ya, malahan yang keluar itu maki-maki saja tiap hari. Ya, cala-cala terus saja, masakannya mi, penampilannya mi, ya itu. Nah ini yang saya ingatkan kita, pengorbanan. Kalau Anda mencintai berarti siap juga mau berkorban untuk pasangan Anda. Harusnya sadar, kalau dia sudah menjadi pasangan Anda, harusnya lebih disayang karena sudah berhasil menjadi milik Anda. Toh. Tapi justru kebalikannya yang terjadi, sering terjadi. Bahwa ketika dia sudah menjadi milik Anda abaikan, Anda cueki. Anda lebih senang dengan game Anda. Ya, hobinya ternak, burungnya yang terus dia urus, motornya terus dia urus, mobilnya. Nah itu, padahal ada pasangannya yang dulu dia kejar mati-matian ini. Yaitu bentuk cinta, pengorbanan. Jadi belajar juga mencintai pasangan Anda. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kan hari ini hari Minggu Panggilan, saya juga mengingatkan Anda, terutama yang punya keluarga, rajinlah juga memperjuangkan panggilan di paroki ini. Ya, saya biasanya mengatakan untuk saya pribadi ya, kesuksesan sebuah paroki itu bukan dari berapa jumlah kolektenya. Ya, karena banyak pastor itu selalu merasa bangga sekali, ya Depas merasa bangga sekali kalau dia paling banyak kolektenya di paroki itu. Ya, atau jumlah umat yang hadir, atau jumlah yang dibaptis banyak dan sebagainya. Kalau saya salah satu kesuksesan bukan itu. Tapi kalau saya salah satu kesuksesan sebagai pastor adalah ketika banyak panggilan yang tumbuh dari paroki itu. Jangan lupa Bapak Ibu, ya 20, 30, 40 tahun ke depan, kalau Anda tidak pernah mengusahakan panggilan itu, maka tidak ada pastor yang akan melayani Anda. Ya, karena apa? Pastor itu dari umat, diusahakan oleh umat dan untuk siapa? Untuk umat juga. Ya. Kadang-kadang saya merasa miris. Ya, banyak dari kita selalu mau anaknya orang lain jadi pastor. Masuk ke seminari, masuk mau kok jadi suster, bagus. Tapi kalau anaknya mau masuk seminari, tidak.
Mama tidak setuju, papa tidak setuju. Tapi anaknya orang lain dia dorong, masuk kok. Ya, tapi anak sendiri dia larang. Ya. Nah ini yang saya mau ingatkan kita. Panggilan itu umat yang usahakan. Ya, jadi saya mengingatkan kalau bukan kita yang usahakan, siapa yang mau layani nanti kita. Ya. Dan jangan lupa jadi pastor itu seleksinya ketat. Kalau saya rangkumkan panggilan hidup saya masuk di seminari menengah jumlah 41 orang. Tahun 97. Saya ditabiskan menjadi imam tahun 2012. Anda tahu berapa orang ditabiskan? Dari 41 yang masuk, 1 orang saja yang jadi pastor. 40-nya gugur semua dalam perjalanan. Ya, itu tidak gampangnya jadi pastor. Ya, diseleksi ketat. Bahkan ada angkatan yang tidak ada sama sekali yang jadi, keluar semua dalam perjalanan. Nah ini jadi saya mengingatkan kita pentingnya juga mengusahakan panggilan itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, kadang-kadang kalau saya pergi rumahnya umat, saya dipanggil doa, misa dan sebagainya. Kadang-kadang saya lihat itu di dinding-dinding rumah umat itu ditempel banyak foto-foto pernikahan. Waktu opanya menikah, waktu bapaknya menikah, waktu anak pertama, anak kedua menikah dan seterusnya. Saya jarang lihat itu ada fotonya pastor. Siapa di sini ada fotonya pastor parokinya di sini? Angkat tangan. Ada fotonya pastor Agus Kalepe? Ada? Nah itu tidak ada. Jadi karena itu anak-anak dari kecil sampai besar dia lihat selalu foto orang kawin, maunya kawin. Ya, karena itu dia terus lihat foto orang kawin. Coba Anda pasang itu juga di rumahmu foto waktu anakmu komuni pertama. Waktu dia dengan foto dengan semua anggota keluarga dengan pastornya. Waktu dia krisma foto dengan pastor, anak-anak dengan bapak uskup. Nah itu mungkin tumbuh panggilan. Kalau Anda ada anggota keluarga Anda, om, tante, sepupu yang jadi pastor, Anda pasang fotonya. Mungkin anak-anak akan tanya, siapa itu mak? Nanti dijelaskan, oh saya juga mau seperti itu deh, tante itu atau om itu. Yang jadi pastor, kenapa? Diperkenalkan. Tapi yang selalu kita pasang itu sanging orang kawin. Ya, jadi selalu orang anak-anak itu pikirannya mau kawin saja. Ya, jadi ini yang saya ajak kita, mari kita juga pasang juga itu fotonya pastormu, ya waktu acara-acara gereja, sehingga itu juga salah satu metodenya menumbuhkan panggilan. Dan ketika ada anak kita yang mau melayani Tuhan, dukunglah. Saya mau tanya, jadi pastor itu baik atau jahat kah? Saya mau tanya, kalau jadi pastor itu baik atau jahat kah? Baik. Lalu pertanyaannya kenapa dilarang? Kalau baik. Lalu ketika anak kita mau pergi diskotika, pergi di mall berjam-jam, kita tidak pernah pusing. Kita tidak pernah bilang tidak. Tapi yang panggilan begini kita larang. Yang Anda bilang baik, jelas-jelas. Nah ini yang saya ingatkan kita. Pentingnya memupuk panggilan di paroki kita ini dari keluarga kita masing-masing. Ya, karena apa? Tadi imam itu dari umat, diusahakan oleh umat dan kembali untuk umat, bukan untuk keluarga. Dan semoga kita juga selalu juga belajar menghargai gembala-gembala kita yang melayani kita dengan penuh cinta dan kesabaran. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapkan sabda-sabda Tuhan, maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan Roh Kudus dilahirkan oleh peran Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita terus-menerus memanggil kita masing-masing secara pribadi melalui putranya Yesus Gembala yang baik. Maka marilah kita bersama-sama berdoa kepadanya seraya berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
Semoga umat Allah dan seluruh umat manusia mempersembahkan puji syukur kepada Allah dengan kata maupun dalam batin, dengan lagu-lagu pujian maupun kata-kata yang terpatah-patah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga semua orang merasakan bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi mereka dalam Yesus Kristus. Semoga semua orang mendengarkan suara gembala yang baik serta mengikuti sang gembala tanpa ragu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga di tengah-tengah kita tampil banyak pemuda dan pemudi yang rela menanggapi panggilan gembala baik untuk menjadi pewarta Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga Katolik dengan panggilan-panggilan untuk imamat, untuk kehidupan membiara, dan untuk kerasulan. Semoga karya Kristus berjalan terus, dan dengan demikian di tengah-tengah umat selalu ada saksi-saksi Injil yang setia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga kita yang berhimpun di sini menjadi gembala satu terhadap yang lain, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita bersama, sehingga tak seorang pun dari kita terabaikan karena kesalahan atau kelalaian kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Akhirnya Tuhan, kami juga mendoakan keselamatan jiwa bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Andreas Avelino, Wi Swanam, Eli Tantular Mince, Tuti Tantular, Elizabeth Wi Gioki, M Tahir Tantular, Ho Chun Niu, Ko Liangbo, dan Boli. Tuhan, sambutlah di tanah surgawi semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga karena kerahiman hati-Mu, Engkau memperkenankan mereka sekalian menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kami juga mendoakan rumpun keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan juga senantiasa berikan kekuatan dan penghiburan iman untuk tetap teguh dan bangkit kembali dari kesedihan dan keterpurukan akibat kehilangan orang-orang terkasih. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing oleh-Nya kepadamu, Allah kami yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, diawali dengan persiapan persembahan. Datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan sorga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita sekarang bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus menemukan kehidupan abadi bagi kami yang berhukum. Anak domba Allah yang menghapus dosa kasihanilah kami.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadamu, Sang Sumber hidup yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 10-11 Mei 2025. Pengumuman kolekte gereja 3-4 Mei 2025 20.020.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 12.400.000 rupiah. Kolekte gereja misa Jumat pertama 2.100.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 1.335.000 rupiah. Kolekte misa pembukaan bulan Maria 1.645.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 2.186.000 rupiah. APP Rukun Santo Petrus 375.000 rupiah. APP Rukun Santo Sebastianus 800.000 rupiah. Kolekte rekoleksi Dominika Arwah 800.000 rupiah. Sumbangan dari NN 12 juta rupiah. Mikael Kasumba 1 juta rupiah, Idawati 500.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WIB di Aula Lantai 1. Akan menerima sakramen perkawinan Francisco Siver Sumilat dengan Angelima pengumuman kedua, Erwin Tunggawan dengan Hilary Cornile pengumuman kedua, Charles Subeni dengan Olivia Tunggedi pengumuman pertama, Felix Budiman Tunoto, Olivia Arfandi pengumuman pertama. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi biduk. Pendaftaran paling lambat Jumat 16 Mei 2025. Pertemuan bulan BKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 13 Mei 2025 pukul 17.30 di ruang rapat lantai 2 paroki. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Sesudah pertemuan ada terapi longvelodologi bagi yang membutuhkan. Kevikepan Toraja akan membangun gedung Katolik Center di Toraja, maka sehubungan dengan hal tersebut, tim panitia mengadakan bazar baru kaos Katolik Center yang bisa dibeli sepulang misa di pintu basement. Atas partisipasi dan bantuan diucapkan banyak terima kasih. Seksi Kepemudaan Paroki mengundang rekan muda yang berumur 13-35 tahun dan belum menikah untuk hadir pada pertemuan orang muda Katolik Kristus Raja Andalas pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 19 di Aula lantai 4 Paroki. Diharapkan kepada semua orang muda Katolik yang masih aktif maupun tidak aktif kategori untuk datang menghadiri pertemuan tersebut. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri memohonkan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia di dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar, dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita dalam Minggu Paskah pekan yang keempat bertepatan dengan hari Minggu Panggilan sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Mari kita panggil, kita diutus. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, rantai kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya.